akunnya ke ban, tapi dari kita akhirnya mohon maaf belum bisa gitu karena persyaratannya belum bisa memenuhi gitu. kayak seperti itu. Banyak ya hal-hal kayak gitu tuh banyak. Kontennya apa saja sih Kak yang boleh dibilang ya jadi fokus utama TikTok gitu? Kenapa konten ini akhirnya bisa terkena pembatasan usia itu? Sesuai dengan permasalahan yang pernah aku tangani sebelumnya, yang pertama, misalkan si host ini ada mengupload sebuah VT atau video TikTok sedang mengenakan seragam sekolah, atau live dengan mengenakan seragam sekolah, itu bisa. Ataupun sedang ngobrol di live, si host tersebut membahas tentang usia si hostnya tersebut, atau sedang berinteraksi dengan penonton tapi dengan topik sedang membahas usia, itu pun bisa kena. Oke, kalau ada minimal usia, ada maksimal usia nggak? Yang mungkin usianya sudah cukup lanjut gitu ya? Enggak, kalau nggak ada ya? kalau untuk minimum kan kita di TikTok itu kebijakannya 18 tahun minimum. Kalau untuk maksimal itu nggak ada sih. Sepengetahuan kakak nih ya, selaku customer service gitu ya, gimana cara TikTok menilai apakah ini melanggar persyaratan usia atau tidak? Yang pertama, ketika kita mencoba untuk membuat akun TikTok, itu kan pasti kita memasukkan yang namanya data diri. Di situ disebutkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun. Mungkin TikTok mendeteksi dari situ juga. Selain itu, TikTok kan mendeteksi host itu dari suara, gambar, dan visual. Yang pasti TikTok ada sistemnya tersendiri untuk mendeteksi apakah si host tersebut benar di bawah usia ataupun tidak, seperti itu. Efek yang ditimbulkan apa ketika akun itu melanggar persyaratan batas usia? Yang pertama, kalau dia hostnya live, itu nanti live-nya akan seringkali rungkat, seringkali turun live-nya, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan si host ini usianya masih di bawah umur, dikatakan masih di bawah 18 tahun, biasanya kan belum melakukan verifikasi KTP atau verifikasi identitas. Itu nanti berdampak ke penarikan saldo. Ketika si host ini sudah memiliki banyak saldo di akunnya, akan dicairkan, itu biasanya akan kesulitan karena belum melakukan verifikasi identitas tersebut, seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi ini satu informasi yang cukup berguna ya buat teman-teman host juga. Nah, kira-kira ada saran nih ya untuk teman-teman host? Kalau saran dari aku, mungkin ketika kita mau mulai live menjadi host live itu, mungkin hal yang pertama dilakukan agar akunnya ke depannya aman, itu harus melakukan verifikasi identitas agar terdeteksi oleh TikTok kalau host ini sudah memenuhi persyaratan untuk live, sehingga kedepannya akunnya pun akan aman-aman aja, seperti itu. Oke. Terima kasih buat Kartini yang sudah cerita banyak soal persyaratan pembatasan usia ini. Mudah-mudahan nanti kita punya tema yang lain yang pastinya bisa kita bahas di konten Cicet ya. Thank you sekali lagi buat Kartini. Kita nanti akan bahas lagi juga hal-hal menarik lainnya. Bye-bye.